Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Penambahan kasus harian COVID-19 pada 14 Juli 2021 mencapai 54.517. Sehingga total jumlah kasus COVID-19 mencapai 2.670.046 kasus. Menyikapi lonjakan kasus ini, pemerintah melakukan mitigasi dan berkoordinasi dengan lintas lembaga. Kementerian Kesehatan menginstruksikan agar rumah sakit yang menyelenggarakan layanan COVID-19 segera mengalihfungsikan tempat tidur perawatan sebanyak 40% bagi ruang isolasi pasien COVID-19 di zona merah, 30% di zona oranye, dan 20% di zona kuning. Sedangkan penambahan ICU untuk perawatan COVID-19 di zona merah 25%, 15% di zona oranye, dan 10% di zona kuning. Dr. Azhar Jaya, Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menjelaskan, pemerintah terus berusaha keras untuk menambah jumlah tempat tidur saat ini. Jadi kondisi saat ini, kalau kita bicara nasional, itu levelnya masih bornya, occupation rate-nya itu masih 76,4% kalau kita bicara nasional. Namun demikian, ada beberapa daerah di mana bornya memang sudah di atas 80%, yaitu Banten yang paling tinggi ya, hampir 89%, DKI juga mengikuti, kemudian DI Yogyakarta. Jadi ada 8 provinsi yang kami kategorikan daerah merah di mana bornya itu sudah lebih daripada 80%, yaitu seluruh Pulau Jawa, ditambah Lampung, kemudian ditambah dengan Kalimantan Timur dan Papua Barat. Jadi itu adalah provinsi yang dalam tanda kutip merah. Sedangkan ada 12 provinsi lagi yang kategorinya kuning, yaitu bor occupancy rate-nya antara 60 sampai dengan 80%. Itu adalah gambaran yang bisa saya berikan saat ini. Dan terus terang aja pemerintah berusaha keras untuk memberikan pelayanan terbaik dan masyarakat, dalam hal ini menambah jumlah tempat tidur yang ada. Pada bulan Mei kemarin kami sudah berhasil menambah sekitar 40.000. Jadi saat ini ada 120.104 tempat tidur kita berhasil nambah. Jadi hampir 40.000 di bulan Mei. Padahal di bulan Februari kita hanya punya sekitar 60.000 tempat tidur. Ini tentu saja bisa terwujud berkat kerjasama, dukungan yang kuat kami dari Kementerian Kesehatan, dari jajaran kesehatan terhadap kerjasama dari pemerintah daerah maupun TNI Polri yang bahu-membahu sinergi, maupun juga BUMN, dalam hal ini Pertamina yang dengan anak perusahaannya Perta Medica ini berusaha untuk menambah tempat tidur secara cepat, sehingga kita berharap bisa istilahnya memberikan pelayanan terbaik masyarakat. Namun Dr. Azhar juga berterima kasih kepada Kementerian Agama dan Kementerian PUPR atas partisipasinya mempercepat penyediaan tempat tidur tambahan. Kemudian Dr. Azhar menjelaskan bahwa akan ada 2 jenis rumah sakit yang ada di Asrama Haji Pondok Gede, yaitu yang bisa menangani ICU untuk gejala sedang sampai dengan berat dengan kapasitas 100 tempat tidur yang dikelola oleh Perta Medica, berlokasi di depan Rumah Sakit Arafah yang sebentar lagi segera beroperasi. Haji Koirizi, PLT Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, menyampaikan seluruh asrama haji di Indonesia siap membantu menangani masalah COVID-19 ini. Berkat kerjasama semua pihak terkait, semuanya sudah berjalan dan sudah mulai merawat pasien di asrama haji Pondok Gede. Tentu sebagaimana arahan Bapak Menteri, seluruh embarkasi, seluruh asrama haji di Indonesia siap untuk membantu penanggulangan masalah COVID ini. Tetapi paling tidak akhir-akhir ini sudah ada 8 asrama yang digunakan secara intensif sebagai paling tidak tempat isolasi. Ada Pondok Gede, ada Surabaya, Balikpapan, Lombok, Gorontalo, Yogyakarta, Semarang, dan Ambon. Alhamdulillah yang paling intens adalah di asrama haji Pondok Gede. Sebagaimana kita ketahui, tanggal 9 yang lalu Bapak Presiden bersama Bapak Menteri Agama melaunching itu secara resmi di publik. Alhamdulillah berkat kerjasama dengan Pak Azhar dan kawan-kawan, Pertamina, Perta Medica, semuanya, hari ini semuanya sudah berjalan. Paling tidak di asrama haji sudah merawat 47 pasien, sebagaimana harapan kita ke depan apa yang disampaikan oleh Pak Azhar. Mudah-mudahan ini bisa membantu seluruh persoalan COVID. Tetapi tidak ada yang lebih bisa membantu kecuali peran kita semua. Pemerintah sudah berusaha dengan segala stakeholdernya, tetapi kalau masyarakat tidak taat, tidak patuh, tidak mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah, tentu mustahil ini bisa kita atasi. Maka protokol COVID menjadi kunci. Protokol COVID menjadi kunci, vaksin menjadi satu-satunya harapan kita untuk segera bisa memutus mata rantai ini. Dari semua usaha pemerintah dan pihak terkait, Haji Koirizi menegaskan bahwa tidak ada yang lebih bisa membantu kecuali peran kita semua. Dalam kesempatan yang sama, Fajriah Usman, Vice President Corporate Communication PT Pertamina,
menyampaikan Pertamina terus berfokus untuk menambah ketersediaan tempat tidur. Selain itu, Pertamina juga sedang membangun rumah sakit darurat COVID lainnya yang berlokasi di Tanjung Duren. Selain itu, Pertamina juga telah mendedikasikan lebih dari 350 kamar di Hotel Patra Jasa yang tersebar di seluruh Indonesia untuk para tenaga kesehatan atau tenaga medis. Kalau Pertamina memang kita secara grup ya bekerjasama dan bersinergi untuk berkontribusi mendukung pemerintah. Dalam hal ini kami di dalam koordinasi langsung dari Kementerian BUMN dan juga Kementerian Kesehatan, dan mungkin juga ada beberapa kementerian related lainnya ya yang memang mengkoordinasikan seluruh bantuan-bantuan dan juga kegiatan-kegiatan Pertamina untuk COVID ini. Jadi kalau tadi sudah disampaikan terkait dengan asrama haji ya, kemudian juga terkait dengan oksigen ya, memang sampai saat ini kami terus fokus ya untuk menambah ketersediaan dari bed tadi ya. Kita tahu bahwa sekarang ini Pertamina juga sedang membangun rumah sakit darurat COVID lainnya di Tanjung Duren, ada di belakang Mall Taman Anggrek ya. Ini sedang kami kebut juga pembangunannya ya. Mudah-mudahan dengan adanya tambahan bed tersebut ya, yang kurang lebih sekitar lebih dari 300 bed yang kami sediakan di sana, ini juga dapat membantu ketersediaannya. Nah, selain dari itu juga Pertamina juga telah mendedikasikan lebih dari 350 kamar di hotel ya, di Hotel Patra Jasa yang kami miliki di berbagai titik. Ya, ini adalah untuk penginapan ya, untuk para nakes, tenaga kerja medis yang kami sediakan ya. Jadi bukan untuk bukan untuk masyarakat ya, tapi untuk tenaga kerjanya, untuk tenaga medisnya. Tim Eljan Media melaporkan.